Apa sih Tuhan itu? Sesuatu yang kita ikuti, sesuatu yang selalu kita patuhi, berarti menuhankan dia. Yang sering kali kita katakan lisannya la ilaha illallah, tapi prakteknya tidak. Bisa jadi tidak ada Tuhan selain Allah, maksudnya yang kita ikuti, tapi prakteknya lebih banyak setan yang kita ikuti. Itu bisa jadi namanya dusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran mubarakan fi kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan karunia yang begitu banyak dan besar walau manusia seringkali zalim dan ingkar. Salawat dan salam teruntuk baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin kiram yang kami hormati, segenap takmir masjid, para sesepuh, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa teriring ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala menyertai kita semuanya. Hadirin, pada kesempatan subuh pagi hari ini yang begitu nikmat bagi orang-orang yang beriman, oleh karena orang-orang beriman mendapatkan kenikmatan yang tak terhingga, yang tidak bisa nampak dari orang lain, beda dengan harta dan jabatan. Tapi kenikmatan itu adalah disebutkan tatajafas junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung mereka adalah jauh dari tempat tidur, yang ia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah untuk mencari ridhonya. Oleh karena dia tatapan matanya adalah keridhaan Allah dan dari hari kemudian yang abadi. Maka dari itu ketika dia itu lambungnya jauh dari tempat tidurnya, setelah itu dia mendapatkan kenikmatan yang tak terhingga, yang tidak nampak pada orang lain. Apa itu? Orang-orang yang bangun di waktu malam bertahajud. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan mengantarkan materi tentang kriteria orang-orang kafir. Seperti apakah orang-orang kafir itu? Orang-orang kafir adalah orang-orang yang ia senantiasa ingkar, tidak bersyukur kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Seperti apakah orang-orang yang beriman? Orang-orang beriman itu adalah contohnya orang-orang muslim yang tandanya dua hal. Seperti apakah musliman seorang? Yakni sebagaimana dia kepada Allah taat dan sebagaimana kepada manusia memberi manfaat. Itulah orang-orang beriman, orang-orang muslim. Orang-orang kafir, afaman kana mu'minan kaman kana fasqa la yastawun. Apakah sama orang-orang beriman dan orang-orang fasik? Orang fasik di sini kalau menurut tafsir Al-Jalalain di dalam surah As-Sajdah surah ke-32 ayat 10 ayat 8 9 ya, yakni ammal ladzina amanu wa ammal ladzina fasaqu wa ammal ladzina amanu wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Ammal ladzina kafaru, ayatnya ayat 8 dia, ayat 8. Fala tatajafa junubuhum 'anil madadi yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun.
Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah sama orang-orang fasik? Fasik itu kafir. Kemudian apakah sama dengan orang yang beriman? Kata Allah, la yastawun, tidak sama. Orang beriman seperti apa? Ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Orang-orang yang beriman yang ia senantiasa berbuat amal saleh. Nah, orang beriman yang senantiasa berbuat amal saleh. Kalau orang kafir, ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu azaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Adapun orang-orang kafir yang ia senantiasa membangkang aturan Allah. Ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar, dan kelak nanti tempatnya di neraka. Apakah orang-orang beriman tempatnya di neraka? Tentu saja tidak. Beriman sama orang kafir di akhirat, di dunia beda, di akhirat juga beda. Nah, itu buktinya orang-orang yang membangkang, tapi banyak yang di masjid, banyak yang banyak yang muslim. Nah, itu disebut STMJ. STMJ itu. Nah, sholat terus maksiatnya jalan. Kolaborasi. Itu yang seringkali ada penyakit pada kita orang-orang muslim. Insyaallah. Nauzubillah. Jangankan sekarang, zaman Nabi masih hidup, Nabi masih sehat, masih ada suri tauladan. Keimanan orang-orang yang dekat Nabi itu jauh lebih jauh lebih kuat, lebih humble gitu. Keimanannya para sahabat yang dekat Nabi. Tapi di saat itu pun kemunafikan sudah muncul. Contohnya di Madinah dulu ada, kalau Bapak ingat semua, ada masjid yang dihancurkan, dirobohkan. Namanya masjid apa? Itu viral itu. Sampai Allah menurunkan ayat Quran. Karena Rasulullah dulu ketika safar, dia orang yang bangun masjid itu tahu kalau Rasulullah nanti akan lewat situ. Maka dicegat, suruh singgah di masjid itu untuk sholatlah di situ. Nah, kalau Rasulullah sholat di situ kan nanti viral, itu kan. Nah, hebat masjidnya kedatangan Rasulullah. Tapi Allah berfirman dalam surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن أراد الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلى الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لا مسجد أسس والذين اتخذوا مسجدا, orang-orang yang menjadikan masjid untuk bikin persaingan, untuk pamrih. Walladzina takhudhu masjidan diraron. Masjid itu disebut masjid diror. Kalau sekarang kalau Bapak ke Madinah udah enggak ada. Tempatnya di mana juga udah susah. Tapi di Madinah sejarah itu ada, yakni orang-orang munafik, yakni orang muslim, dia membangun masjid yang bagus untuk bikin persaingan. Rasulullah aja datang pertama-tama ke Madinah, awal hijrah, Rasulullah membangun masjid apa? Masjid apa? Masjid Kuba. Masjid Nabawi itu setelah Kuba. Pertama dibangun Masjid Kuba. Jadi kan Bapak kalau umroh itu kan itu atau haji dari itu ada sebelum safar itu biasanya ke itu dulu, ke Masjid Kuba dulu. Sholat 2 rakaat, barang siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, pahalanya seperti umroh. Kan gitu. Orang lagi umroh aja di situ sholat 2 rakaat seperti umroh gitu kan. Rasulullah setelah membangun Masjid Nabawi juga setiap Sabtu itu datang ke Masjid Kuba. Nah disitulah ketika Rasulullah peristiwa suka diludahi anak muda itu ketika Rasulullah datang dari rumahnya Nabawi itu,
datang ke Kuba setiap Sabtu. Nah, di situ kalau subuh-subuh anak muda suka mencegat Nabi meludahi mukanya. Masih ingat kan cerita itu ya? Ya Rasulullah diludahi anak muda gitu, bau jigong pagi-pagi. Kayak bapak-bapak nih mau berangkat subuh gitu. Anak muda sengaja mencegat itu, meludahi mukanya dari pinggir rumahnya. Masuk lagi. Gitu. Tapi Rasulullah beberapa kali diludahi, Rasulullah hanya mengusap dan membuangnya. Dan sedikit pun tidak terucap atau dalam hati marah itu tidak ada. Bahkan setelah beberapa kali, beberapa waktu Rasulullah itu diludahi. Dan satu waktu enggak ada anak muda yang tukang ludahi itu. Setelah sholat subuh Rasulullah bertanya dengan sahabat, anak muda itu yang itu biasa kemana itu? Sakit. Oh gitu. Nah, maka ketika Rasulullah mendengar itu sakit, setelah sholat subuh ngajak para sahabat untuk menjenguknya. Dan anak itu kaget, yang menjenguk pertama orang yang biasa diludahi coba. Artinya apa? Rasulullah begitu pemaaf. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah kalian pemaaf dan jadilah kalian orang yang berbuat kebaikan. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jangan kau meniru sifat orang-orang jahil. Sifat orang-orang yang bodoh. Jahil itu artinya jahiliyah bukan berarti dia enggak bisa baca tulis. Jahil itu artinya orang-orang yang tidak berakhlak. Nah, kalau jahiliyah itu disebut jahiliyah kaum Quraisy kan. Apa yang terbenak dalam mindset kita kalau mendengar jahiliyah menyembah berhala. Kalau mendengar jahiliyah kaum Quraisy. Kalau mendengar jahiliyah Abu Jahal. Betul ya? Mindset masyarakat. Padahal jahiliyah dalam Al-Quran tidak berarti orang yang menyembah berhala. Bisa jadi dia mengaku muslim tapi dia itu tidak berakhlak. Maka ini ayat yang 199 Al-A'raf surah ke-7 itu masih ada awalannya dari 197, 98, 199 endingnya adalah khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ayat 197-nya adalah orang-orang yang menyembah berhala. Berhala itu juga mindsetnya bukan berarti patung. Sekarang berhala yang hebat itu rupiah. Jadi rupiah itu berhala yang hebat. Ada lagi yang tersembunyi hawa nafsu. Maka afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Dalam surah Al-Jasiyah ayat 23, pernahkah kalian melihat orang yang menuhankan hawa nafsunya dengan kepahaman ilmunya. Jadi dia punya ilmu tapi dia untuk kesombongan, dia untuk menyesatkan orang lain karena ilmunya. Dia dikuasai hawa nafsu dan hawa nafsu itu jadi Tuhan. Apa sih Tuhan itu? Sesuatu yang kita ikuti, sesuatu yang selalu kita patuhi, berarti menuhankan dia. Yang sering kali kita katakan lisannya la ilaha illallah, tapi prakteknya tidak, bisa jadi. Tidak ada Tuhan selain Allah maksudnya yang kita ikuti, tapi prakteknya lebih banyak setan yang kita ikuti. Itu bisa jadi namanya dusta. Kata Allah dalam Al-A'raf ayat 2 surah ke-7, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tadhakkarun. Jadi ittabi'u ma unzila ilaikum, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu Muhammad. Wala tattabi'u min dunihi awliya, janganlah kalian mengikuti selain dia sebagai pemimpin. Siapa pemimpin dalam ayat ini? Yang dimaksud adalah Al-Quran atau Allah. Kalau pemimpin itu mesti harus diikuti. Bagaimana kalau pemimpin seseorang seperti gubernur, presiden atau bupati, itu pemimpin struktural itu apabila dia benar kita ikuti. Tapi kalau enggak benar kita enggak mengikuti. Namanya objektif tuh.
bukan berarti semata-mata menjadikan sosok manusianya pemimpin. Pemimpinnya itu adalah ajakannya yang baik. Itu menjadikan pemimpin. Siapapun mereka. Intinya kalau benar bukan berarti saya ngikutin dia. Saya ngikuti Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia nggak benar, tetap saya kembali ke Allah dan Rasulnya. Itu menurut surah An-Nisa surah keempat ayat 59. Jadi kita dianjurkan untuk taat kepada Allah, taat pada Rasul, taat kepada penguasa, taat kepada pemegang kekuasaan. Selagi dia tidak menyimpang dengan Allah dan Rasulnya, begitu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman jelas berbeda. Orang kafir itu kan sederhana sebetulnya. Kalau orang kafir yang ia senantiasa selalu membangkang dengan firman-firman Allah, yakni Al-Quran atau kitab-kitab yang lain. Seperti Zabur, Taurat, Injil, termasuk Al-Quran. Kalau itu membangkang dengan ayat-ayat atau firman-firman Allah, disebut orang kafir. Dia kan Islam, masa dia kafir? Ya, ini namanya membangkang. Sederhana sekali, kufur dari jamak kafir itu adalah orang yang tidak pandai bersyukur. Contohnya, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Contoh orang yang tidak pandai bersyukur saja itu lawannya orang nggak pandai bersyukur adalah kufur. Nah, maka syukur itu implementasinya bukan sekedar alhamdulillah. Tapi kufur itu adalah membangkang. Dia udah dikasih banyak sama Allah, banyak sekali karunia. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Ibrahim surah ke-14 ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan apabila Allah memberikan kenikmatan kepadamu yang banyak, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguh apabila kalian untuk menghitung, mengkalkulasi dengan kenikmatan yang Allah berikan, tidak akan sanggup menghitungnya. Nah, kalau saya bisa, saya kenikmatannya dikit. Apa kira-kira? Pasti soal harta tidak berarti. Kenikmatan Allah itu yang terbesar apa kira-kira? Yang yang kita dapatkan. Apa kira-kira? Panjang umur, iman. Kenikmatan terbesar yang seringkali dilupakan oleh kita 3 hal. Terbesar itu, yang tertinggi terutama. Yakni adalah kenikmatan yang seringkali dilupakan adalah iman. Kalau duit nikmat juga, cuman kita nggak lupa. Istri nikmat juga, tapi nggak lupa. Sehat. Pertama adalah iman, kedua sehat, ketiga apa kira-kira? Kalau panjang umur itu kita kerasa benar, alhamdulillah banget, apalagi yang lain udah pada kagak ada, tua sendiri umpamanya, itu kan nikmat itu. Tapi ini kan nyadar, seringkali nggak kita sadari. Apa itu? Aman. Maka Nabi Ibrahim ketika berdoa 2 hal tuh di Ka'bah. Rabbij'al haza baladan amina. 1. Warzuq ahlahu minats tsamarat. 1 adalah minta diberikan negerinya, lingkungannya aman. 2 baru dapat rezeki, berilah rezeki yang banyak. Nabi Ibrahim juga agak sedikit emosional di situ waktu ketika doa itu. Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ini Nabi Ibrahim agak sedikit emosional, maka Allah ingatkan.
Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allah berfirman, qala wa man kafara fa umattihu qalilan tsumma attaruhu ila adzabin nar wa bisal masir. Ibrahim, tidak hanya orang beriman kepadaku dan hari akhir saja Ibrahim yang saya berikan kenikmatan kepadanya. Orang-orang kafir pun saya berikan kenikmatan, kesejahteraan, kebahagiaan, qalilan, tapi sedikit. Apa yang dimaksud sedikit para mufasir? Dunia. Jadi dunia ini adalah kenikmatan walaupun kaya raya triliunan itu termasuk kenikmatan yang sedikit. Kita itu jangan terlalu ngiri lah. Menghibur diri aja gitu, menghibur. Kalau dia ada orang miliarder, ada orang sukses, ada orang yang pamer harta, kita dalam hati aja. Itu kenikmatan yang sedikit. Termasuk dia orang yang tertipu gitu. Itu untuk menghibur aja, biar nggak terlalu panas itu kan. Kita kan biasa tuh kalau ada yang orang sukses, ada orang yang lebih bermegah, kita agak sedikit panas kan gitu. Waduh, duitnya banyak banget. Itu kan. Jadi untuk menghibur, dia tertipu, terlalu senang dengan hal yang kecil gitu kan. Jadi itu adalah kenikmatan yang kecil. Qala wa man kafara fa umattihu qalilan summa attaruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Nanti di kehidupan di sana, kehidupan yang kedua, itu yang diimani oleh banyak manusia, ada kehidupan yang kedua di akhirat, akan kuseret ke jahanam. Nah, itu sebagai imbalan di sini. Maka kalau kita orang beriman dikasih kenikmatan sekarang, alhamdulillah, itu disebut kenikmatan dunia atau disebut surga dunia. Tapi kalau di sekarang itu tidak dikasih kenikmatan, mungkin Allah tahu persis dengan kita itu. Kenapa? Dalam surah Asy-Syura, surah ke-42, ayat 27. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Apabila Allah itu memberikan keleluasaan rezeki kepada kita, kasih. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh. Kita itu banyak berpaling. Makanya kalau orang diuji harta kok masih anteng, rajin ke masjid. Udah dikasih keleluasaan masih taat, insyaallah. Biasanya orang kalau rezekinya udah agak sedikit longgar dikit, udah jarang pulang. Mana? Ya kerjaannya mancing. Mancing apa? Mancing konde dapatnya. Masya Allah. Artinya itu kan sebagai jembatan atau sarana yang untuk menuju takwa, bisa juga sarana untuk menuju ke neraka. Ya, harta itu, hati-hati. Kalau dikasih keleluasaan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau memang dia pandai bersyukur, tetap dia taat, tidak goncang, Masya Allah, itu memang orang kuat. Maka dari sini Allah yang maha membimbing, apabila manusia dikasih kenikmatan yang banyak, kebanyakan goncang. Contohnya zaman Nabi Musa, masih saudara, kalau nggak salah keponakan. Namanya itu yang suka hartanya terkubur, apa namanya? Korun. Kalau kita dapat ada gumpalan emas di tanah, bilangnya, oh ini harta korun, itu kan. Karena korun dulu hartanya ditelan bumi. Ketika saat gempa di Mesir, oh ya masuk. Itulah yang disebut ditenggelamkan ke bumi. Artinya apa? Korun yang dulu merintih mendekatkan diri kepada Allah bersama Nabi Musa, yang sangat miskin tidak punya apa-apa, ketika sudah dia taat bersama Nabi Musa, rajin ngaji, subuh rajin, setiap majlis taklim ada, tapi giliran sudah sukses, Masya Allah. Alasannya ada aja, sibuk namanya. Zaman Nabi Muhammad juga ada, kain satu aja gantian kalau sholat sama bininya. Tapi setelah dia sukses, karena Rasulullah doakan, itu udah enggak lagi kelihatan jamaah.
Udah enggak lagi kelihatan taklim. Siapa masih ingat namanya? Sa'labah. Kalau Rasulullah sholat itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu selalu ada. Dan Rasulullah juga memperhatikan ketika Rasulullah salam enggak pakai wiridan. Dia langsung pergi. Ketika lama-lama ditanya oleh Nabi, Sa'labah kenapa kau setelah sholat langsung pergi-pergi mulu? Iya Rasul, karena saya kain sarungnya gantian sama bini. Karena di rumah nggak ada kain sarung yang utuh, banyak sobek-sobek. Masya Allah miskin banget kamu ya. Kemudian Rasulullah mendoakan dan juga selain mendoakan Rasulullah memberikan modal sepasang domba. Wah akhirnya Masya Allah di Madinah kalau Bapak ke daerah Tabuk itu melihat dulu itu disebut ada namanya Jabal Ghanam, ada namanya gunung yang putih disebut Gunung Domba karena di situ dipenuhi dengan domba-dombanya Sa'labah gitu. Nah, tapi Sa'labah setelah sukses dia juga menjadi lupa. Maka kalau kita udah mulai dikasih job-job yang mudah, rezekinya ngalir, kita harus waspada itu. Jangan sampai iman kita lepas. Allah berfirman dalam surah Fussilat surah ke-41 ayat 51 juga sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi. Wa idza massahu syarru fazu du'ain arid. Apabila manusia itu dikasih kenikmatan yang banyak, kebanyakan lupa. Wa idza massahu syarru fazu du'ain arid. Apabila dikasih kenikmatan, dikasih kesusahan, baru merintih berdoa. Betul ya? Ini Pak Jafar atau siapa ya? Bukan. Betul ya? Oh tambah ganteng sekarang jadi lupa ini. Apabila dikasih kenikmatan yang banyak, manusia biasanya lupa. Tapi kalau dikasih kesusahan baru dia merintih berdoa. Jadi tapi jangan kita suudzon. Ini orang lagi nangis, lagi khusyuk, lagi merintih berdoa. Ini lagi susah ini orang. Jangan suudzon. Biasanya kan orang datang umroh begitu kan banyak pengaduan di Ka'bah, dia merintih nangis. Nah ini orang lagi banyak susah nih, jangan. Karena bisa jadi ini orang yang banyak syukurnya. Orang yang syukur itu kan bisa juga iba gitu kan. Ketika kita itu mendapat anugerah itu bisa menangis karena apa? Bersyukur, iba, menangis. Ketika kita mendapatkan anugerah yang banyak dari Allah, kesehatan, kenikmatan, keamanan, damai dan sejahtera, kemudian dia sujud saking syukurnya menangis bisa jadi. Tapi susah. Susah orang sehat, banyak kenikmatan, menangis susah. Yang merintih menangis menetes air mata itu adalah ya orang yang lagi pahit, lagi cari memelas kepada Allah itu lagi butuh. Kalau lagi nggak butuh mau nangis berat banget nggak bisa, air matanya nggak ada. Tapi kalau lagi sedih banyak ujian, sholat aja tiba-tiba menangis. Tapi baca jangan suudzon sama imamnya menangis. Imam lagi banyak masalah nih jangan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat itu ada dua golongan. Golongan yang beriman, ada golongan yang kafir. Jadi enggak bareng orang kafir sama saya dulu baca komik gitu, enggak tahu komik tentang orang mau menuju surga dan neraka, itu ada jembatan Shirathul Mustaqim. Ya, mungkin bapak-bapak ada yang pernah baca itu. Kemudian dia sama MUI di Bredel nggak boleh memvisualkan Shirathul Mustaqim. Orang beriman sama orang kafir berjalan bersama di Shirathul Mustaqim itu. Kalau yang nggak beriman pada jatuh tuh, nerakanya di bawah. Visualnya itu mindset yang ada begitu Pak Jafar. Pada jatuh gitu. Nah sebetulnya dalam hal ini berbeda. Kalau istilah neraka boleh digambarkan kalau dilihat dalam Al-Quran adalah satu sisi yang berbeda. Kalau kita arah ke sana, kanan itu adalah surga, kiri adalah neraka. Di dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 106 Allah berfirman.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang ada wajah putih berseri tuh. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum, nanti wajahnya putih berseri tanpa make up. Jadi Pak ada terjemahnya, Pak? Itu ada terjemahnya? Nah, kalau mau boleh dibantu. Wa yauma tabyadu wujuhu wa taswadu wujuh. Adapun orang-orang yang wajahnya putih berseri, itu adalah wajah yang akan menuju surga. Wa ammal ladzina wujuhum fa fi rahmatillah, karena dia mendapatkan rahmat Allah. Dia mendapat rahmat Allah, kasih sayang Allah karena dia punya amal soleh. Wa ammal ladzina kafaru wa ammal ladzina wujuhum fa fi rahmatillah wa yauma tabyadu wujuhu wa taswadu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum kafir. Dan ada orang-orang yang wajahnya hitam muram disebabkan kekafiran mereka. Ditanyakan oleh malaikat, kenapa engkau kafir setelah beriman? Itu kata malaikat. Itu orang pada hitam muram, sedih banget lah mau masuk neraka. Sama, kita kalau digiring ke penjara kayak apa kira-kira itu? Gak usah neraka lah, suka miskin aja, pucat kita itu. Kedengaran mau masuk penjara, pucat kita itu. Kita mungkin gak pernah ngalamin, kita kan orang happy-happy semua ini. Tapi itu kalau dengar pejabat itu, biar dia itu gubernur, biar dia menteri. Nah, kalau dengar KPK ini kesangkut KPK, seram udah. Masya Allah, itu baru penjara dunia yang cuma ada waktunya. Tapi kalau udah bagaimana ketika dia wajah hitam muram, memang dia udah berkumpul akan ke neraka. Dia wajahnya hitam muram. Ditanya oleh malaikat, kenapa engkau kafir setelah beriman? Siapa mereka yang ditanya? Semua termasuk Fir'aun. Pertanyaannya adalah, apakah Fir'aun pernah beriman? Boleh jawab walaupun salah. Untuk disaksikan malaikat. Apakah Fir'aun pernah beriman sebelum mati? Nah, pernah beriman. Setiap manusia yang lahir dari kandungan seorang ibu semua beriman. Semua beriman. Tidak terkecuali termasuk Fir'aun dan bala tentaranya. Itu semua beriman. Karena di dalam kandungan itu dalam surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 172 itu adalah diambil kesaksian ketika setelah ditiupkan roh. Ditiupkan rohnya nggak tahu kalau visualnya bagaimana, kalau bahasa tiup gitu kan. Nah, di dalam kandungan ditiupkan rohnya, Allah mengambil sumpah kepada janin. Kita termasuk orang-orang kafir yang lain, termasuk Fir'aun. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allah mengambil sumpah kepada janin di dalam kandungan perut seorang ibu. Ditanya itu si janin itu, bukankah aku Tuhanmu? Kata si janin itu, betul engkau adalah Tuhanku. Dan aku bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah. Itu dari dulu itu sampai sekarang. Cuman ibunya juga nggak tahu. Kalau tahu kan kaget. Anaknya bersaksi di dalam kandungan. Al-A'raf 172, surah ke-7. Jadi dia mengambil sumpah kepada seorang janin. Nah, disitulah Fir'aun dulu, Fir'aun kan dikandung sama ibunya kan. Fir'aun pun diambil sumpah syahadat. Fir'aun dulunya beriman bersyahadat. Lahir, kata Nabi al-waladu yulidu alal fitrah Islam. Setiap bayi yang lahir termasuk Fir'aun lahir, dia dalam keadaan fitrah suci Islam dan beriman. Tapi kelak besar Yahudiyahu wa Nasraniyahu wa Majusiyahu ila biwalidayhi. Dia mengikuti keimanan orang tuanya. Ini ada kisah cerita yang cukup memilukan di India. Sekitar 15 tahun yang lalu.
Karena anaknya sekarang udah gede juga. Di dalam tempat rumah sakit untuk ibu dan anak untuk melahirkan itu. Rumah sakit bersalin. Ya ini adalah ada yang bayi ketukar, nggak tahu kelalaian apa itu. Bisa jadi nggak kira-kira? Bisa lah, itu sengaja atau tidak? Hah? Bisa itu sengaja, bisa tidak gitu. Kelalaian ada. Ketuker anaknya orang Muslim, ketuker sama anaknya orang Hindu. Kemudian setelah itu besar kok agak curiga nih. Kemudian tes DNA ternyata bukan anaknya. Yang sana dites juga bukan anaknya. Ke rumah sakit yang sama ditemukan anaknya udah cukup gede. Di sini yang anaknya orang Hindu ikut orang Muslim yang taat. Diajari ngaji juga pinter, sholatnya juga rajin. Anaknya orang Hindu. Kemudian anaknya orang Muslim. Boro-boro bisa ngaji namanya udah ke Hindu. Hindu itu ke mana itu tempat ininya peribadahnya? Wihara, udah ke wihara. Ya udah nggak bisa ngaji, sholat boro-boro. Disuruh sholat ya ogah. Padahal dia genetikanya ini adalah orang Muslim. Dia menjadi Hindu juga karena bapak dan ibunya Hindu. Ini menjadi Muslim juga karena bapak asuhnya ini adalah Muslim juga. Yang tadinya genetikanya bukan orang Muslim. Tergantung bagaimana lingkungannya. Nah, dia mau seperti apa tergantung bapak dan ibunya yang mengurusnya. Begitu. Nah artinya ini Yahudi wa Nasrani mau jadi apa kelak besar itu walaupun dasarnya Allah itu menjadikan dia beriman dan dia itu adalah orang Muslim besar mengikuti lingkungan yang ada. Gitu. Maka dalam surah Ali Imran ayat 106-107 itu yauma tabyaddu wujuhu wa taswadu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum kafirin. Kenapa engkau kafir setelah beriman? Nah, artinya kafir setelah beriman ini dulunya lahir secara iman Islam, kemudian kelak besar menjadi kafir, mati kafir. Nah, akhirnya dibawa kemana? Ya tentu saja dibawa ke neraka. Ada nggak kepikiran bahwa itu barang-barang orang yang mau ke neraka di antara lain beberapa campuran itu adalah orang-orang yang beriman juga. Karena orang beriman juga mati juga bisa bawa dosa. Bisa? Apakah nggak ada khusus orang kafir ke sana? Orang kafir di dalam neraka itu, kafir itu jamak dari segala perbuatan mungkar. Orang kafir di neraka ibarat seperti kayak contohkan, maaf nih, seperti Pak Jafar dulu di DPR. Di DPR itu dari berbagai partai, ya. Tapi kalau udah masuk DPR, ternyata masuk di sana itu, kamu di sini? Iya, alhamdulillah saya dapil sana sekarang jadi. Loh kamu dari apa? Saya dari P3. Lah kamu dari Demokrat. Nah, kamu dari Golkar. Semua udah pakai jas dan udah nggak ada pakai yang Golkar kuning, yang yang Demokrat biru, yang PKS putih itu udah nggak ada. Semua adalah udah pakai jas, pakai dasi sama. Udah DPR. Sama kalau di neraka nanti begitu. Semua adalah namanya kalau di sana DPR, kalau di neraka namanya kafir. Masuk net. Loh, kamu di sini di neraka? Iya. Dari apa kamu? Saya munafik. Gitu, saya munafik. Munafik kan kafir juga. Oh ternyata kamu munafik ya. Saya kira kamu dulu adalah orang yang taat banget, rajin ke masjid. Tapi ternyata kamu munafik ya. Ya udahlah sama-sama di sini gitu. Ketemu lagi. Loh, kamu di sini. Nah, kamu apa? Punya salah apa? Saya zalim. Oh, zalim ya. Lah kamu? Saya musyrik. Itu kan. Ada musyrik, ada zalim, ada kafir, ya kan? Nah, itu di situ digolongkan namanya kafir. Orang musyrik, orang munafik dalam At-Taubah surah ke-9 ayat 80. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan fala yaghfirullahu lahum. Ketika Rasulullah itu diturunkan ayat ini, kasusnya ada seorang munafik spesial dari Allah.
yakni namanya Abdullah bin Ubay. Rasulullah akan nyolatin karena dia sahabatnya, akan nyolatin, turunlah ayat ini. Kemudian Rasulullah mendoakan, turunlah ayat ini. Jadi ayat 80 dan 84. Yang 84-nya wala tusalli alaihim. Jangan kau salatkan orang itu. Ini adalah spesifik namanya Abdullah bin Ubay. Di Madinah itu banyak orang munafik. Tapi yang Rasulullah enggak boleh salati ya yang turun ayat itu spesifik namanya Abdullah bin Ubay. Bukan berarti wah ini kira-kira munafik enggak usah salatin, ini enggak boleh. Kan ciri-ciri munafik ada 3. Apabila dia berbicara banyak dusta. Apabila dia berjanji banyak ingkar. Apabila dipercaya khianat. Ciri-cirinya ada 3. Kalau dalam surah Al-Baqarah ayat 19, ciri-ciri munafik adalah ketika dia menyumbat telinganya ketika ada petir. Itu maksudnya dalam menurut Ibnu Katsir dan Al-Jalalain disebutkan menyumbat telinganya karena takut ada petir, yang dimaksud tidak sanggupnya untuk mendengarkan Al-Quran. Ketika diserukan dengan Al-Quran, berilah maaf, bersabar ketika ada masalah, taat kepada Allah, itu sumbat telinga. Apalagi diperintah untuk korban, waduh carinya namanya harta itu kan carinya susah, payah, banting tulang. Tapi mengeluarkannya pahit ketir. Itu harta. Menurut Imam Al-Qarni. Mencarinya itu susah payah, banting tulang, peras keringat. Tapi mengeluarkannya pahit ketir kalau untuk diinfakkan. Luar biasa itu. Maka dari itu harta itu artinya harta itu adalah menguji kita. Maka di dalam ayat itu, ayat berapa tadi? At-Taubah ayat 40, ayat 80. Janganlah kalian itu mendoakan, sekalipun kalian mendoakan orang-orang, mendoakan Abdullah bin Ubay yang munafik itu 70 kali lipat. Karena dia munafik, tidak akan diterima doamu Muhammad. Dan kemudian jangan engkau solatkan mereka. Ini adalah orang-orang munafik disebut dia kafir. Orang munafik, orang musyrik, orang zalim, dia meninggal dunia yang belum bertobat disebut meninggal dunia dalam keadaan kafir. Tapi apabila dia sudah bertobat, sekalipun dia berzina, sekalipun dia itu membunuh, sekalipun dia itu menyembah selain Allah atau musyrik, apabila dia bertobat maka Allah akan ganti semua kejahatannya dengan kebaikan. Setuju? Yang enggak setuju nih firman Allah nih gimana? Dalam surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 68. Allah berfirman, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Al-Furqan ayat surah ke-25 ayat 68 sampai 70. Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan selain Allah, dan orang-orang yang tidak berzina, dan orang-orang yang tidak membunuh, apabila sebaliknya dia berzina atau membunuh atau menyembah selain Tuhan, mati dia belum bertobat, dicampakkan ke neraka selama-lamanya. Illa man taba, kecuali dia sudah tobat. Tapi tidak sekedar berhenti tobat itu. Tobat itu illa man taba wa amana. Sudah beriman, tapi dulunya udah beriman, tapi melakukan itu bagaimana Pak Ustadz? Ya yang penting pokoknya terakhir sebelum mati udah tobat lah, gitu. Udah lebih beriman, mengubah udah. Illa man taba wa amana wa amila salihan, dan dia berbuat amal saleh, fa ulaika yubaddilullah sayiatihim hasanat, dan mereka diampuni dosa-dosanya
dan kejahatan-kejahatan itu diganti oleh Allah dengan kebaikan. Sepertinya kita enggak terima, tapi ini udah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita ketemu orang-orang mungkin ada yang berbuat jahat di sorga, upama ketemu. Kalau enggak usah nyari-nyari, yang penting udah selamat udah. Malah udah nyari-nyari bininya segala macam. Udah namanya 4L. Kalau masih ketemu bininya lagi itu 4L terjadi. Lu lagi. Padahal artinya Allah sudah dijadikan alam yang lain. Wallahu alam. Tapi kalau dalam surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 101 dia tidak ada lagi persaudaraan, tidak ada lagi nasab. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzi wa la yatasaalun. Nanti di akhirat itu kita itu tidak ada lagi pertalian nasab. Oh itu ponakan saya nih, nah gitu. Itu paman ya. Itu kalau ini bini saya yang keempat kalau nggak salah. Ya kan lupa tuh jadinya. Kalau itu anak saya itu. Anak yang bini mana? Oh lupa mikir dulu. Nah ini kan jadi kalau nanti genetika masih ada, genetika itu pertalian nasab, pertalian keluarga masih ada, yaitu L4 tuh. Yang padahal dia udah nunggu-nunggu bidadari bagaimana, datang mak-mak lagi gitu. Itu L4. Tapi Allah alam bisawab namanya, kita belum pernah ya kan. Nah, kalau menurut ayat Al-Quran seperti itu tidak ada lagi genetika. Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 101. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat soal bagaimana perspektif orang-orang kafir, nah di dalam surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 71 sampai 73 di situ dikatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa, apa sih takwa itu? Masih dasarnya iman. Orang bertakwa dasarnya iman, maka orang-orang yang beriman diserukan adalah supaya bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya, orang-orang beriman dia adalah supaya bertakwa, supaya akhlaknya baik, supaya taat kepada Allah. Itu adalah orang-orang beriman. Kalau seringkali orang menyerukan, Allah menyerukan dengan bagaimana orang-orang yang beriman sama orang-orang manusia itu dengan bahasa Al-Qurannya berbeda. Kalau yang menyerukan orang-orang beriman, dia beriman berarti mengenal Allah. Tapi kalau yang belum beriman seperti manusia, itu taunya Tuhan. Nah, Tuhan itu secara umum belum tentu Allah. Manusia itu banyak yang menjadikan Tuhan selain Allah. Maka Allah menjadikan ya ayyuhan nasut taqu rabbakum, menggunakan kata robba. Robba itu adalah Tuhan. Tapi kalau sudah amanu, pasti dalam Al-Quran dilihat amanu taqullaha. Kalau amanu terusannya Allah. Tapi kalau ya ayyuhan nas terusannya robbakum. Itu perbedaan. Karena apa? Allah sendiri menghargai mereka manusia. Ya udahlah, kamu kan punya, yang penting kamu punya Tuhan. Nah, itu. Kami harus taat pada Tuhanmu, gitu. Tapi kalau kamu orang beriman pasti punya Allah. Karena Allah itu pasti Tuhan, kalau Tuhan belum tentu Allah. Kita orang muslim meyakinkan la ilaha tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat yang 73 dalam surah Az-Zumar tadi yakni adalah wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, yang digiring ke neraka berbondong-bondong. Kalau tadi saya cerita itu melalui jembatan Suratul Mustaqim pada jatuh, kalau dilihat ayat ini tidak bareng. Karena mereka orang kafir berombong-rombongan bersendiri, arahnya berbeda. Orang yang beriman, orang takwa juga arahnya sendiri dengan arah yang berbeda. Tapi waspadalah, ini kan ibarat manasik nih. Kalau sekarang orang pada pergi haji di sana kan banyak yang tersesat dengan rombongan. Kemana arahnya, hotelnya itu akhirnya nggak ketemu. Nah ini manasik nih. Akhirat belum pernah ada orang pulang dari sana. Maka ini nanti surga jalannya ke sini nggak ada yang tahu. Nah, tapi di sini ditunjukkan yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Orang yang putih berseri itu mau ke surga, ikut aja itu bapak-bapak itu kan. Ya itu, jangan ngikutin guru, belum tentu ngikutin guru tuh. Ya, karena guru itu ya bisa jadi kadang-kadang bisa jadi malaikat. Tapi bisa jadi setan kadang-kadang itu kan. Nah,
Kalau pas lagi nggak benar, maka kita harus objektif. Apapun yang disampaikan oleh siapapun mereka, gurunya, orangnya, kalau baik diterima. Tapi kalau buruk, kalau tidak baik adalah hendaknya harus dibuang. Dan yang penting saya ikut, pasti Ustadz itu pasti benar. Tidak berarti, tidak selalu. Kita itu harus objektif menerimanya, maka Allah memberikan kita untuk menyeleksi mana benar, mana salah, semua berhak. Yakni adalah akal. Tetap harus tampil. Menurut Imam Ibnu Taimiyah bahwasanya kalau seorang itu kalau orang itu punya akal tapi tidak pernah ngaji, ibarat seperti orang bisa punya mata tapi dalam kegelapan. Artinya apa? Dia punya mata, punya penglihatan, tapi dalam kegelapan. Gak bisa ngelihat HP, gak bisa ngelihat emas, gak bisa ngelihat orang tampan dan sebagainya. Karena dalam kegelapan. Sama halnya kita punya akal, tapi tidak punya Al-Quran. Kalau menurut Imam Taimiyah itu, Al-Quran atau ilmu. Maka akhirnya akalnya seperti tidak ada gunanya. Maka gunakanlah akal untuk bisa menyeleksi mana benar, mana salah dari siapapun, objektif. Jangan kita itu ngikut-ngikut Belanda terus di dogma. Dalam pengajaran agama memang lebih kepada dogma kita. Padahal Allah mengajarkan supaya kita gunakan akal dan berpikir. Kiranya sekian, banyak kekurangan dan kekhilafan tentu saja kita saling memaafkan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan meridai kita. Marilah kita sudahi dengan membaca surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin shadihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.